Hai guys, ketemu lagi sama Hilda. Kita baru ketemu ya. Di sini Hilda mau ngejelasin mengenai fungsi menu atau tools yang ada di Microsoft Word. Lalu Hilda juga mau mempraktikkan mail merge atau surat massal. Nah, pertama Hilda mau menjelaskan dulu fungsi dari menu yang ada di Microsoft Word. Jadi waktu pertama kita membuka Microsoft Word, tampilannya bakal seperti ini kan. Nah, di Microsoft Word ini seperti yang kita tahu merupakan salah satu aplikasi pengolah kata yang mungkin paling kita kenal dan juga paling sering kita gunakan. Di Microsoft Word ini terdapat beberapa menu, yaitu File, Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, Mailings, Review, sama View, dimana fungsinya itu beda-beda gitu. Contohnya ini di File. Di File ini terdapat tools, info, new, open, save as. Ini juga fungsinya beda-beda ya. Contohnya ini tools info. Di sini kita bisa memproteksi dokumen kita, menginspek dokumen, lalu versi dokumen kita tuh apa gitu. Nah, fungsi dari tab files itu sendiri yaitu untuk memulai dokumen dan juga mengakhiri dokumen. Maksudnya itu ketika kita memulai dokumen, kita tinggal membuka new di sini, tools new ini. Jadi tools new ini kita berfungsi untuk membuat dokumen yang baru gitu. Lalu ada tools open. Open di sini berguna untuk membuka dokumen, baik itu recent dokumen atau dokumen terbaru maupun dokumen yang tersimpan di komputer kita. Lalu maksudnya tadi mengakhiri dokumen itu ini ya, di sini ada save sama save as. Jadi kita bisa menyimpan dokumen kita di folder-folder yang kita pengen mau disimpan di mana nih dokumennya. Lalu ada print. Print di sini maksudnya yaitu untuk mencetak ataupun memprint dokumen yang kita pilih gitu, yang kita mau. Lalu selanjutnya ada menu home. Menu home di sini dibuat untuk mengumpulkan menu-menu pengaturan yang sering kita gunakan, di mana terdapat tools clipboard, fonts, paragraph, styles, dan sama editing. Nah, di tools font ini yaitu pengaturan mengenai font yang mau kita pakai gitu. Jadi kita mau temanya kayak gimana, stylenya kayak gimana, terus ukurannya mau berapa gitu. Lalu di sini ada bold, digunakan untuk menebalkan tulisan teks kita. Ada italic untuk memiringkan teks yang kita pilih. Ada underline untuk garis bawah. Lalu di sini ada paragraf. Paragraf itu untuk mengatur paragraf dokumen kita gitu. Mau rata kiri, mau tengah, mau rata kanan, ataupun rata kanan kirinya. Lalu di sini juga ada pengaturan untuk spasi ataupun jarak gitu. Selanjutnya ada menu insert. Menu insert di sini yaitu berguna untuk menyisipkan segala sesuatu yang kita perlukan pada dokumen kita gitu. Misalnya kita mau menyisipkan tabel, gambar, ataupun grafik gitu. Nah, kalau misalnya nanti kita mau menyisipkan tabel, kita tinggal ke tools tables di sini, lalu kita bisa membuatnya secara otomatis ataupun kita bisa membuatnya manual dengan menggambar tabelnya gitu. Lalu kalau misalnya kita mau menyisipkan gambar bisa ke pictures. Kalau misalnya mau menyisipkan grafik kita bisa ke chart. Di sini beda-beda ya, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, ada diagram batang gitu kan. Ada diagram bar. Jadi tergantung kebutuhan kita. Selanjutnya ada menu desain. Menu desain ini berfungsi untuk membuat desain di lembar kerja Word kita atau di lembar dokumen kita gitu, di mana di dalamnya ada tools tema, ada dokumen formatting,
ada colors, ada font, ada watermark, ada page color, ada page border. Setelahnya ada menu page layout. Page layout ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman kita gitu. Ada margins, orientation. Orientation ini merupakan tampilan halaman kita, halaman dokumen kita. Apakah kita mau memakainya secara portrait ataupun landscape gitu. Lalu ada size di sini maksudnya yaitu ukuran dari halaman page kita gitu, mau A4, A5, F4 dan lainnya gitu. Lalu ada kolom. Selanjutnya ada menu reference. Menu reference di sini biasanya sering digunakan untuk karya ilmiah, skripsi, yang gitu-gitu, soalnya bisa dibuat untuk menyisipkan sitasi, daftar pustaka gitu. Di sini juga kita bisa membuat daftar isi melalui table of contents ini gitu. Selanjutnya ada mailings. Mailings di sini menu mailings ini berfungsi untuk membuat surat massal, amplop, label ataupun kamus gitu. Nah, di sini ada, kalau misalnya nanti kita mau membuat amplop, di sini ada envelopes, labels kalau misalnya kita mau membuat labels. Nah, ini kalau misalnya kita mau membuat pertamanya kita itu ke start mail merge. Jadi ini pengaturan tampilannya. Ada letter, surat gitu, ada pesan email, ada amplop, ada label dan ada kamus gitu. Nah, ini select recipients ini berfungsi untuk nanti list siapa saja yang mau menerima atau yang mau kita undang menggunakan dokumen kita gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat surat undangan, kita bisa memilih nama-nama penerimanya melalui ini. Bukan memilih, ya, memasukkannya melalui itu. Selanjutnya ada tab review. Tab review ini berfungsi untuk mereview atau mengevaluasi lembar kerja kita gitu. Ya. Review. Nah, di tab review ini ya untuk mengevaluasi ada spelling dan grammar, ada translate yang berguna untuk menerjemahkan, ada language, kita bisa pilih bahasa. Di sini komen, membuat komen baru, ada juga show komen atau memperlihatkan komen. Lalu yang terakhir itu ada tab view. Tab view ini digunakan untuk mengatur tampilan layar dari dokumen seperti ini ya, read mode berarti mode membaca. Jadi tampilannya nanti akan seperti membaca. Lalu ada ini mode print. Lalu ada mode website, ada mode drive. Di sini juga ada zoom yang bisa digunakan untuk memperbesar dokumen ataupun teks yang kita pilih dan juga lainnya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa Hilda jelaskan mengenai fungsi ataupun menu-menu yang ada di Microsoft Word. Selanjutnya Hilda akan mempraktikkan mengenai mail merge atau surat massal dengan mengundang dokumen dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Nah, karena Hilda udah buat suratnya, jadi kita tinggal buka aja suratnya. Nah, kalau Hilda mau menjelaskan tentang mail merge kan, jadi di sini kita langsung ke mailings. Kita pilih, karena ini formatnya udah sesuai, Hilda mau buat surat dan ini udah sesuai formatnya, format surat, jadi kita langsung ke select recipients aja. Nah, di sini kan ada pilihan type a new list, maksudnya itu membuat list yang baru. Lalu ada use an existing list atau kita memakai list yang sudah kita buat gitu sebelumnya.
Nah, sebenarnya Hilda udah buat, tapi nggak apa-apa, Hilda bakal tunjukin dulu cara kita membuat list yang baru di Excel ya. Nah, jadi ini kita tinggal ketik aja nomor kayak gini, nama, alamat, perihal, lampiran. Ini disesuaikan dengan kebutuhan surat kita ya. Kalau misalnya kita udah mengetik nih, kita simpan ke file save as, terus kita pilih mau disimpan di folder mana, lalu tinggal kita save sama kayak tadi, sama kayak simpan dokumen biasa gitu kan. Nah, karena Hilda udah buat, jadi kita langsung aja ke contoh tadi suratnya. Nah, jadi kita langsung aja kalau misalnya listnya udah ada, suratnya juga sudah dibuat, kita langsung aja ke select recipients. Kita pilihnya yang use an existing list. Di sini tinggal kita pilih dokumennya, dokumen Excelnya, lalu kita open. Nah, di sini kita klik OK. Kalau misalnya udah diklik OK, udah kayak gini tampilannya. Kita tinggal masukin, sebelum masukin yang tadi listnya, klik spasi dulu, terus ke insert merge field. Ini tuh disesuaikan ya, kalau misalnya di sini nomor, di sini ya nomor. Ini kepada itu maksudnya penerimanya, namanya siapa, alamatnya ya tinggal diterusin aja gini, perihal, lampiran. Kalau misalnya udah, kita tinggal lihat di preview result. Nah, udah deh, beres kan. Nah, jadi kalau misalnya ini udah selesai, kita tinggal ke finish and merge. Nah, di sini tuh ada edit individual, kalau misalnya dokumennya ada yang mau kita ubah lagi, lalu ada print documents kalau misalnya dokumennya mau langsung dicetak, lalu ada juga ini send email message atau mengirimkan suratnya melalui email gitu. Nah, jadi fungsi dari null merge ini sebenarnya memudahkan kita ketika kita membuat dokumen dengan jumlah yang banyak dan penerimanya itu beda-beda gitu. Contohnya ya kayak surat undangan, penerima amplop gitu kan, pasti beda-beda ya gitu. Nah, mungkin cukup segini aja video Hilda kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.